Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga Ibu senantiasa sehat selalu ya, Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, sebelumnya izin saya di sini ada tugas terkait untuk mewawancarai Ibu terkait dari kasus-kasus baik itu dilema etika atau bujukan moral yang pernah Ibu hadapi seperti itu. Apakah Ibu berkenan dan ada waktunya? Insya Allah, kalau demi kebaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kalau seperti itu kita boleh memulainya Ibu ya untuk wawancaranya. Mungkin yang pertama adalah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Sebetulnya Ibu sering menghadapi seperti itu ya Bu Diana, karena memang ini sering dialami oleh Ibu sendiri ya, terutama misalkan kalau dilema etika ya. Perlu ketahui ya Bu Diana bahwa di SLB Putra Hanjuang itu memang kan tenaga pendidiknya itu sedikit ya, sehingga apabila salah satu guru keluar itu otomatis mengurangi untuk pembelajaran, memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, tetapi di sisi lain ya, apabila guru itu mendapatkan tugas keluar, misalkan salah satunya BIMTEK ya, tugas itu saya pikir memang itu perlu juga, karena salah satunya itu untuk peningkatan ya, peningkatan kompetensi guru. Nah, sehingga Ibu dikala itu berpikir gimana gitu caranya supaya keputusan Ibu memang tepat ya. Di sisi lain perlu sekali ilmu yang didapat oleh guru itu sendiri untuk memberikan pembelajaran kepada siswa. Di sisi lain memang seandainya guru itu keluar sehingga kurang salah satu gurunya. Nah, sehingga kalau Ibu pikir-pikir ya, pertimbangan Ibu sendiri ya dikala itu berpikir panjang ke depan, memang karena perlu untuk peningkatan ya, satu peningkatan, kemudian kesempatan juga ya bagi guru tersebut untuk mengikuti BIMTEK itu ya. Akhirnya Ibu juga rela gitu ya, salah satu guru itu mengikuti BIMTEK tersebut dengan catatan beliau nanti seandainya sudah mendapatkan ilmunya dari sana bisa mendiseminasikan kembali kepada teman-temannya ya di sekolah. Nah, itu harapan Ibu pribadi ya, amanat kepada guru tersebut. Nah, kemudian bagaimana cara Ibu untuk menggantikan guru tersebut? Nah, sehingga saya titipkan kepada guru yang hadir siswa Ibu guru yang keluar tadi. Nah, di mana di sana juga bisa dilakukan pembelajaran diferensiasi ya. Nah, itu juga di awal-awalnya guru dengan guru tersebut itu saling komunikasi terlebih dahulu, memang pembelajarannya apa, kemudian apa yang bisa diberikan dikala saat pembelajaran itu bisa diterima oleh siswa-siswi tersebut. Begitu Bu Diana. Oh begitu, baik, terima kasih. Ternyata tadi Ibu ada beberapa kasus ya Bu yang sudah dimunculkan. Nah, saat kasus-kasus itu muncul, bagaimana Ibu menjalankan keputusan? Dan memang itu kan menjadi dua pertimbangan ya, dua kepentingan yang sama-sama penting gitu. Iya. Itu bagaimana? Nah, itu tadi juga sebetulnya untuk mengambil keputusan itu sangat susah ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kalau hal penting dan pentingnya itu memang sangat penting. Nah, tetapi dengan pemikiran Ibu bahwa sekarang itu perlunya inovasi, perlunya informasi yang terdini seperti itu. Kemudian apalagi kalau mengingat SLB Putra Hanjuang ini jauh dari perkotaan, sehingga sangat perlu ilmu-ilmu yang didapat seperti itu. Dikala ada kesempatan itu,
akhirnya saya bisa memutuskan mengizinkan keberangkatan guru tersebut untuk mengikuti BMTEK tersebut. Itu salah satu untuk mengambil keputusan itu. Begitu Bu Diana. Terima kasih Ibu. Lalu selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang selama ini Ibu jalankan? Ya, langkah-langkahnya pertama memang aturan tetap ya tupoksi guru memang harus dilakukan itu. Kemudian memang secara izin juga memang harus kita lakukan juga. Kemudian seandainya ada panggilan dari sana memang kan harus ada juga surat tugas. Nah itu merupakan langkah yang kami tempuh pada saat sekarang sehingga memang jelas tujuannya memang jelas juga, kemudian nantinya juga hasilnya juga mudah-mudahan bisa diaplikasikan juga di lapangan seperti itu Bu Diana. Diaplikasikan, jadi dapat diaplikasikan yang Iya. ketika ilmunya sudah didapatkan itu didiseminasikan lalu diaplikasikan di sekolah. Betul. Baik, lalu selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap itu efektif gitu ketika Ibu mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang memang dirasa itu dilema etika gitu Bu? Ya, setelah memang ini terjadi beberapa kali ya, tetapi setelah saya evaluasi secara diri saya pribadi gitu ya sebagai pimpinan di sekolah, kalau dilihat itu memang banyak sekali manfaatnya ya. Ketika memang keputusan itu saya dilema pada saat itu, tetapi dirasakan pada saat sekarang, alhamdulillah banyak sekali gitu manfaatnya, terutama informasi-informasi yang didapat oleh guru tersebut yang mengikuti BIMTEK. Nah, salah satunya apalagi sekarang itu adanya digitalisasi seperti PMM, nah kemudian modul-modul ajar yang memang sekarang itu tergiatnya bahwa pembelajaran itu terpusat kepada peserta didik ya. Nah, dengan adanya salah seorang guru mengikuti BIMTEK tersebut, ya alhamdulillah informasi-informasi seperti itu bisa disampaikan kepada teman-temannya di sekolah sehingga teman-temannya juga mendapat informasi itu, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka juga bisa menjalankan gitu, yaitu tujuannya ya apalagi sekarang lagi digemborkan Merdeka Belajar itu yaitu menuju profil pelajar Pancasila. Iya, itu Bu Diana. Menuju profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Iya. Baik, dari kasus-kasus itu Bu, dari kasus dilema etika yang sudah Ibu sampaikan, tentunya itu kan ada yang memang memberikan manfaat, dan di sisi lain juga Ibu pastinya menemukan tantangan-tantangan gitu ya. Nah, bagaimana apa saja gitu Ibu yang hadapi selama ini tantangan tersebut? Kalau tantangan ya jelas ya Bu Diana, karena memang tadi salah satunya dengan guru yang sedikit ya, makanya untuk pelayanan terhadap siswa itu berkurang, apalagi kalau di SLB bermacam ragam ketunaan ya, kelainan, apalagi anak-anaknya yang suka yang hiper itu ya. Iya. Jelas jadi tidak bisa kita hadapi sendirian begitu. Nah itu memang merupakan tantangan, sehingga saya sendiri juga terjun gitu untuk langsung memberikan pelayanan kepada mereka. Minimalnya saya bantu mengarahkan bagaimana kepada guru memang pada saat itu misalkan kesulitan untuk menghadapi anak karena banyak gitu ya, yang biasanya misalkan anaknya menghadapi 5, tetapi karena beliau dikasih mandat juga gurunya karena keluar sehingga lebih dari 5 kan. Nah itu makanya kami memang kerjasama alhamdulillah gitu. Itulah dilema-dilemanya yang memang saya hadapi itu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi ternyata tantangan-tantangan itu merupakan yang selama ini Ibu hadapi itu adalah salah satunya kerjasama dan kolaborasi bersama para pendidik ya Bu ya di sekolah. Tetapi di sisi lain Ibu langsung terjun gitu ya untuk menghadapi tantangan tersebut. Sangat luar biasa ya Bu ya. Lalu selanjutnya ketika apakah
ibu memiliki sebuah apa ya jadwal gitu ya Bu ya, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah ibu juga langsung menyelesaikan di tempat saat itu gitu, seperti itu, atau bahkan ibu juga memiliki oh ini ada jadwal tertentu nih untuk menyelesaikan sebuah keputusan itu gitu. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini juga bagaimana bentuk atau prosedur yang selama ini ibu jalankan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kalau masalah keputusan ini biasanya kami suka melakukan itu kalau dulu itu ada kiskomplain ya. Di saat itu kita ada kumpul bersama ketika anak-anak sudah pada pulang, guru-guru berkumpul bersama. Nah, kesempatan itulah selalu kami berbincang bersama, kemudian bertanya kesulitan juga ya, kami lempar kepada guru itu kira-kira kesulitan apa yang mereka hadapi juga kami tampung. Nah, kemudian kami juga pesakan bersama juga masalahnya, harus bagaimana, tindakan harus apa yang kita lakukan, karena tidak mungkin saya sendiri untuk melakukan itu gitu, sehingga yuk kita bersama-sama ada masalah, mungkin bagaimana cara pemecahan masalah itu kita rembuk bersama untuk memecahkan masalah tersebut, begitu Bu Diana. Kalau memang itu dikala tetapi suatu saat misalkan harus segera ada tindakan, misalkan kalaulah salah satu contohnya ya Bu Diana, ada anak itu misalkan langsung loncat keluar. Nah, ketika itu memang kalau gurunya misalkan ini menghadapi ini ya secara langsung juga saya mengambil tindakan gitu, tapi saya tidak langsung menyuruh guru, ya saya terjun aja langsung sendiri karena kekurangan seperti itu, begitu Bu Dian. Oke, baik. Jadi kalau seperti itu Bu, artinya pengambilan keputusan itu tergantung situasi ya Bu ya, kalau saya pandang gitu, bahwa kalau misalkan memang ini situasinya harus gerak cepat, jadi langsung pada saat itu. Sementara kalau misalkan memang membutuhkan seperti tadi yang Ibu sampaikan, ada case conference gitu ya Bu ya, bersama para pendidik lainnya, itu dengan jadwal tertentu, artinya kalau seperti itu bahwa situasi-situasi itulah yang memang ibu hadapi, itu tergantung dari apa nih yang sedang dihadapi, seperti betul itu. Misalkan gini Bu Diana ya, contohnya ada yang tadi ya, kembali lagi yang tadi, misalkan ada salah satu guru yang akan berangkat BIMTEK, nah maka itu perlu dimusyawarahkan bersama. Gimana ini ada salah seorang yang membimtek, gimana solusinya, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap peserta didiknya. Nah, itu memang itu harus diputuskan secara musyawarah gitu. Kalau itu, tapi kalau misalkan ada kejadian ketika pembelajaran, pada saat pembelajaran, nah itu keputusan secara otodidak langsung gitu. Baik, jadi langsung otodidak secara langsung gitu ya Bu ya, untuk keputusannya. Lalu selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang memang dilema etika seperti itu? Ya alhamdulillah gitu ya, pada sampai kesempatan ini karena memang kami ya, saya pribadi selalu meminta pendapat kepada guru gitu. Satu, memang dalam hal komitmen, tanggung jawab, kebersamaan, karena memang lingkup yang sedikit, kami selalu menghimbau yuk kita sama-sama, intinya kalau ada masalah atau permasalahan yang memang saya harus putuskan, itu minimalnya setelah mereka memberikan pendapatnya bagaimana, saya tampung, baru putuskan bersama gitu. Intinya ya ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, namun tetap kalau keputusan itu ada di dalam diri saya pribadi, begitu Bu Diana. Ada di Ibu ya Bu ya. Artinya bahwa keputusan itu memang dari seorang pemimpin gitu ya Bu ya. Kalau misalkan yang saya lihat bahwa ketika memang mungkin tadi Ibu dengan peribahasa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, tetapi keputusan tetap berada di seorang pemimpin gitu ya. Salah satunya dari kepala sekolah.
Baik, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu pada pertemuan kali ini nih Bu ya, pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik gitu ya dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dari berbagai kasus yang memang berbeda-beda situasinya gitu seperti itu. Mungkin ada yang bisa di-sharekan gitu Bu. Maksudnya gimana Bu Diana? Jadi Bu izin kalau misalkan kan Ibu tadi sudah menyampaikan beberapa contoh kasus gitu ya Bu ya. Lalu selanjutnya Ibu juga menghadapinya gimana, tantangannya apa, lalu bahkan faktor-faktor yang selama ini ada yang mendukung gitu ya. Lalu selama ini kira-kira pembelajaran apa nih yang bisa Ibu petik gitu ya ketika Ibu mengambil keputusan yang memang dilema etika seperti itu pembelajaran. Apa ya, memang ya kita harus saling ya, intinya harus saling antar rekan kerja begitu. Kemudian kita bangun juga harus rasa tanggung jawab bersama juga, karena satu lembaga tidak mungkin tanggung oleh sendiri, tetapi ya Ibu suka membuat yaitu komitmen tadi ya, yuk kita bersama-sama gitu. Intinya ya alhamdulillah terjalinlah silaturahmi yang erat dengan peserta maksudnya dengan pendidik-pendidik itu. Kemudian datanglah keterbukaan dengan mereka, tetapi itu pun memang sampai saat ini alhamdulillah masih ada dalam ketentuan yang sangat memuaskan begitu. Maksudnya tidak jauh lah, tidak saling misalkan mengejek atau bagaimana. Nah, walaupun misalkan ya ada salah satu guru misalkan yang gimana tidak begitu langsung respon, tetapi intinya guru itu setelah didekati oleh saya pribadi juga ternyata memang guru itu baik sebetulnya begitu. Cuman kita juga harus tahu situasi yang ibu bapak guru mereka hadapi juga pada saat itu begitu Bu Diana. Baik, kalau seperti itu rasanya bahwa pembelajaran yang bisa diambil ini kita memang harus bisa saling ada empati gitu ya Bu ya. Iya. Gitu. Kita harus ada empati di antara sesama rekan sejawat kita gitu. Kita harus bisa merasakan nih, oh ternyata ada rekan sejawat kita yang sedang menghadapi masalah tertentu. Kita juga harus bisa merasakannya sehingga kita bisa saling bersama-sama nih kira-kira pemecahan solusinya seperti apa. Dan bahkan tadi itu Ibu menyampaikan juga bahwa ternyata dengan kita berkomitmen gitu ya terhadap baik itu diri sendiri, kita itu bisa mengambil keputusan dengan baik dan bijak dan tentunya bertanggung jawab seperti itu ya Bu ya. Masya Allah sangat luar biasa sekali Ibu. Saya sangat senang dan terinspirasi sekali dari pendapat Ibu dan juga pengalaman Ibu yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu atas pengalaman berbagi praktik baiknya, bahwa ternyata Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ataupun bujukan moral ini menjadikan tantangan yang besar. Bahkan menjadi seorang pemimpin ini perlu memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang istilahnya harus ada ya Bu ya gitu, seperti tanggung jawab gitu. Lalu kejujuran, kesetiaan, bahkan keterbukaan tadi yang Ibu sampaikan. Baik, nah itu lagi Bu Diana, kalau saya pikir pada kesempatan ini ya, misalkan kalau bujukan moral itu ya diantaranya salah satunya ada peserta didik misalkan ya dia itu mempunyai prestasi, namun di kala ini misalkannya tiba-tiba halus latihan misalkan, tapi tiba-tiba anak itu misalkan tidak datang ya, setelah di home visit itu anak itu katanya kerja gitu. Akhirnya gimana gitu. Nah pemikiran saya ini baru terpikirkan gimana ya, kan ini anak itu lagi sekolah, tetapi di sisi lain kata orang tuanya itu malah kerja gitu ya. Itu kan beradanya di kelas SMA-an ya seperti itu. Nah, sehingga
itu juga merupakan dilema ya bagi pribadi pimpinan saya harus bagaimana. Tetapi saya berusaha selalu ya mendekati orang tuanya. Sebetulnya merasa gimana ya, saya juga iba atau sedih juga bisa. Kenapa? Setelah kami komunikasi dengan orang tuanya, bahwa dia itu bilang, kalaulah dia tidak bekerja, saya makan mau dari mana gitu. Ayahnya kan udah meninggal, katanya seperti itu. Akhirnya, nah di saat seperti itulah dilema saya ya. Keputusan itu juga memang sangat sulit bagi saya gitu. Di sisi lain memang saya tidak bisa memenuhi ekonomi mereka gitu. Di sisi lain kalau saya pikir itu anak tersebut mempunyai potensi. Nah, di sanalah gitu sampai saat sekarang gitu suka berpikir gimana caranya gitu ya. Talenta anak punya, di sisi lain oleh orang tuanya juga dibutuhkan karena memang ya intinya untuk kehidupan sehari-harinya. Itu juga merupakan dilema bagi saya, Bu Diana. Itu ya yang kami alami gitu pada kesempatan ini seperti itu. Insya Allah luar biasa ya Bu ya, ternyata banyak sekali gitu ya pengalaman situasi-situasi yang selama ini Ibu hadapi gitu, tapi mudah-mudahan segala hal yang menjadikan apa ya situasi tantangan ini bisa memberikan pembelajaran untuk kita mungkin ya Bu sama-sama. Betul. Khususnya Ibu mungkin sebagai pemimpin, saya sebagai pendidik gitu ya, bahwasannya ternyata dalam pengambilan keputusan ini kita rasanya harus mempertimbangkan berbagai hal gitu ya Bu ya, supaya dapat memberikan manfaat bagi siapapun seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada beberapa pesan-pesan yang ingin disampaikan baik itu kepada para pendidik di sekolah Ibu seperti itu, atau Bu kepada para peserta didik lainnya juga. Ya mudah-mudahan saja ya, apalagi kita menghadapi anak ABK yang mereka itu sangat luar biasa sebetulnya kalau kita gali potensinya. Cuman ya itu salah satunya kita hadapilah dengan kesabaran yang pertama, kemudian keikhlasan kita, keuletan ya kita juga gitu menghadapi mereka. Selain daripada kepada peserta didikan, kita juga harus bermitra dengan orang tuanya juga. Kemudian juga kita harus bermitra dengan apa itu apa namanya tuh, lembaga-lembaga yang keterkaitan, karena biar kita berkesinambungan gitu. Karena kalau kita saling sinergi baik dari pemerintahannya, baik dari segi kesehatannya, baik dengan masyarakatnya, lingkungan setempat ya, baik RT RW, kepala desa, sehingga kecamatan juga. Nah kita kalau sudahlah terbentuk ya stakeholder bermitra dengan kita, apalagi dengan dunia industri usaha tersebut, ya mudah-mudahan mereka itu bisa tersalurkan, begitu harapan kami seperti itu. Mandiri ya Bu ya. Iya. Baik, terima kasih Bu pesannya, itu sangat memberikan saya juga pencerahan juga dan penguatan gitu ya. Mudah-mudahan saya juga bisa menjalankan sebagai pendidik bagi anak-anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang Ibu harapkan mungkin ya, dan juga untuk guru-guru yang lainnya juga. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu, sehat selalu, semoga Amin. Ibu diberikan kemudahan, kelancaran dan juga keberhasilan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan Amin. Ibu. Amin ya Rabbal. Terima kasih banyak Ibu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.